Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para mahasiswa khususnya yang mengikuti program atau mendiskusikan mata kuliah negara bagian dan pemerintahan daerah pada program Magister Administrasi Publik. Kita lanjutkan diskusi tentang politik hukum ya. Sekarang kita akan diskusikan tentang politik hukum pada masa Konstitusi RIS 1949. Kita tahu semuanya bahwa negara kita itu pada waktu merdeka kemudian Belanda nggak terima, datang kembali ke sini akan menjajah, tapi kemudian kita melakukan perlawanan, dan dari perlawanan kita dengan Belanda kemudian ada kompromi, yaitu Belanda mau menyerahkan kedaulatan ya kepada bangsa Indonesia. Kemudian komprominya adalah negara Indonesia menjadi negara serikat, negara federasi ya. Nah, kemudian diatur dalam Konstitusi RIS 1945. Nah, saat itu maka pemerintah daerah itu posisinya adalah di bawah negara bagian. Nah, bahasa kita namanya adalah daerah bagian ya. Kalau di Amerika itu state, namanya negara bagian. Di kita, jadi pemerintahan itu ada pemerintah federal, pemerintah pusat namanya pemerintah federal, kemudian ada pemerintah negara bagian, ya ada di dalam konstitusi namanya adalah daerah bagian, kemudian pemerintah daerah itu berada di bawah negara bagian, sama dengan di Amerika local government itu adalah di bawah state, di bawah negara bagian. Kemudian pada tahun 50 ya RIS ini kemudian bubar ya, bubar bukan karena dibubarkan, tetapi hampir semua negara-negara bagian itu melebur ya, ingin bergabung dengan negara Republik Indonesia. Yang semula Republik Indonesia itu hanya sebuah negara bagian sebetulnya, tetapi justru negara bagian yang lain ya, terutama di Indonesia Timur itu kemudian meleburkan diri, masuk menjadi negara Republik Indonesia. Akhirnya negara bagian itu sudah nggak ada negaranya, negara bagian hilang sendiri karena melebur semua. Itu pada tahun 1950. Nah, akhirnya karena sudah tidak ada negara serikat, itu tidak ada, maka dibentuk Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, kemudian pemerintah daerah itu diatur dalam pasal 131. Intinya bahwa negara Indonesia juga diselenggarakan dengan model desentralisasi sebagaimana pengaturannya pada UUD 45 ya. Pada UUD 45 yang sebelum RIS itu ya. Nah, kemudian di sini ada ya diatur kemudian dalam Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 57 diatur ada namanya Daswati, singkatan dari daerah swatantra tingkat 1, daerah swatantra tingkat 2, daerah swatantra tingkat 3, dan kemudian bekas-bekas kerajaan-kerajaan dulu seperti Jogja itu nanti dirubah menjadi daerah istimewa ya. Jadi itulah politik hukum pada masa RIS, dan kemudian ada peralihan yaitu dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi yang pertama, Pemda pada zaman RIS itu adalah di bawah negara bagian. Kemudian pada zaman negara kesatuan kembali tetap di bawah pemerintah pusat. Kemudian ada 3 daerah otonom yang disebut dengan daerah istimewa, daerah swatantra tingkat 1, 2, 3 ditambah dengan bekas-bekas kerajaan Nusantara yang masih hidup itu dijadikan daerah istimewa. Jadi begitulah, untuk lebih jelasnya silahkan dibaca pada modulnya. Ya, sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.